Halo semua, kembali lagi di channel Bochnime. Sebelum kita mulai, klik tombol subscribe dan aktifkan notifikasinya supaya kalian tidak ketinggalan info dan teori terbaru mengenai One Piece. Sekarang lanjut ke pembahasan. Kali ini Mimin Bochnime melanjutkan scene selanjutnya. Scenes memperlihatkan kilas balik 46 tahun yang lalu. Bajak laut Rocks datang ke Pulau Elbaf. Sebek muncul di dunia bawah dan secara kebetulan bertemu dengan Loki di tempat tersebut. Dia pun bertanya apakah betul mereka sedang berada di Elbaf dan apakah Raja Herald sedang berada di sana juga. Sepertinya kedatangan bajak laut Rocks inilah yang juga sempat muncul dalam kilas balik singkat Loki beberapa waktu yang lalu. Yang mana pada saat itu, Loki kecil sempat ingin bergabung ke dalam bajak laut Rocks, tapi mendapat penolakan, bahkan dia sempat dihajar oleh Rocks di Sebek. Jadi sekarang terungkap bahwa alasan Sebek mendatangi Elbaf karena dia mencari Raja Herald. Mengapa Sebek bisa mengenal Herald? Sebab 56 tahun yang lalu, mereka berdua bertemu saat referee sedang berlangsung. Lagi-lagi muncul misteri baru tentang masa lalu Sebek. Entah mengapa orang itu bisa mendatangi referee di Mary Joyce. Di sini diceritakan juga bahwa tak lama setelah pertemuan Sebek dan Herald di referee, Sebek menghabisi salah satu admiral angkatan laut pada masa itu. Dari sanalah dia pun menjadi buronan besar. Kekuatan yang dimiliki oleh Sebek memang luar biasa, karena dia mampu mengalahkan bahkan menghabisi salah satu admiral pada masa lalu. Tak heran banyak sekali orang kuat yang mengakui kehebatannya. Nah, entah siapa admiral pada masa lalu yang dihabisi oleh Sebek itu. Namun tentu admiral itu satu angkatan dengan Garp dan Sengoku. Sebab memang Garp dan Sengoku satu angkatan juga dengan Rocks di Sebek. Fleet admiral pada era itu adalah Kong, yang mana berarti yang dibunuh oleh Sebek ini adalah salah satu dari 3 admiral di bawah naungan Kong. Tentu admiral pada era itu sangat kuat karena angkatan Garp dan Sengoku. Saat masih muda memang adalah masa-masa di mana angkatan laut sedang sangat berjaya. Terbunuhnya seorang admiral di tangan Rocks di Sebek membuat nama Sebek semakin menakutkan di mata para angkatan laut di era itu. Perlu diingat bahwa insiden terbunuhnya seorang admiral di tangan Rocks di Sebek terjadi sebelum insiden God Valley. Jadi di momen itu Garp belum pernah bertemu secara langsung dengan Rocks di Sebek. Kembali menyoroti bajak laut Rocks yang mendatangi Elbaf, wujud dari Rocks di Sebek akhirnya diperlihatkan dengan jelas. Hal itu pun membuat misteri besar tentang seperti apa wajahnya terungkap sepenuhnya. Sebek juga memiliki rambut yang unik karena rambutnya mempunyai 2 warna. Lalu hal paling menarik yang terkonfirmasi di sini adalah siapa anak dari Rocks di Sebek. Seperti teori populer yang beredar selama ini, anak dari sang legenda adalah Marshal D. Teach alias Kurohige. Tak heran para penjahat besar seperti Katarina Devan mau tunduk kepada Kurohige karena Kurohige memiliki garis keturunan yang spesial, yaitu keturunan langsung dari sang legenda Rocks di Sebek. Menjadi anak dari Rocks di Sebek memang layak untuk membuat Kurohige dianggap sebagai pemilik garis keturunan spesial karena Sebek merupakan legenda dalam dunia kriminal. Ini juga menjawab pertanyaan mengapa Kurohige sangat ingin menguasai Pulau Hachinosu, tempat di mana bajak laut Rocks pertama kali terbentuk dulu. Dia pun menamai kapal utamanya dengan nama Saber of Rocks atau yang bisa diartikan sebagai pedang Sebek. Hal ini bukan hanya karena kekaguman terhadap sosok, melainkan karena orang itu adalah ayahnya sendiri. Kemudian, mengapa tidak ada marga Rocks dalam nama Kurohige itu? Karena dia memilih memakai marga dari ibunya, yaitu keluarga Marshall. Ini mirip seperti yang dilakukan oleh Ace, tapi alasannya jelas sangat berbeda. Kurohige tidak mau memakai nama Rocks bukan karena membenci ayahnya itu, melainkan karena dia tidak mau menarik perhatian pada masa lalu. Sebab jika pemerintah dunia dan angkatan laut tahu bahwa dia adalah anak dari Rocks di Sebek, maka nasibnya bisa berada dalam bahaya besar karena akan diburu besar-besaran. Fakta menarik soal orang tua Kurohige ini pun membuat ingat soal bajak laut Shirohige dulu. Jadi dulu di atas kapal Shirohige ada 2 anak dari 2 sosok legenda, yaitu Ace yang merupakan anak dari Golden Roger dan juga Teach yang merupakan anak dari Rocks di Sebek. Soal Ace yang merupakan anak dari Roger memang telah diketahui oleh Shirohige. Sedangkan soal Teach yang merupakan anak dari Sebek, entah apakah Shirohige tahu atau tidak. Tapi anak siapapun mereka itu sama sekali bukan hal penting bagi Shirohige. Sebab menurutnya, semua orang adalah anak lautan. Dan ketika mereka naik ke kapalnya untuk menjadi kru, maka orang-orang itu akan menjadi anak-anak dari Shirohige.
Sangat miris juga ketika kita mengingat kembali bahwa Shirohige dibunuh oleh anak dari kaptennya dulu, karena Marshal Dietrich sebagai anak dari Rox Disedek membunuh Shirohige di detik-detik terakhir, bahkan sampai mengambil kekuatan buah iblisnya juga. Beralih ke tempat lain, kelanjutan pertempuran di Pulau Hachinosu pun kembali ditampilkan. Kali ini kita akan menyoroti Kizaru yang melancarkan serangan kuat ke arah Shanks dan Kurohige sekaligus. Tentu dua Yonko itu langsung bereaksi untuk merespons serangan tersebut. Kurohige menangkis dengan kekuatan kegelapan dari Yami Yami no Mi, sedangkan Shanks menebas rentetan tembakan cahaya itu dengan pedang berlapis haki. Kemudian Kurohige mulai menyerang Kizaru dengan serangan gempa dari Gura Gura no Mi. Namun Kizaru masih mampu menghindar dengan sangat cepat. Usai dia menghindari serangan dari Kurohige, tiba-tiba Shanks muncul di hadapannya dan langsung melancarkan teknik tebasan kepada Kizaru. Secara spontan, Kizaru menangkis itu dengan kaki berkekuatan cahaya yang dilapisi dengan haki, sehingga terjadi bentrokan di udara antara Shanks dengan Kizaru. Namun tentu power Shanks masih lebih besar daripada Kizaru, sehingga Kizaru pun terpental dan jatuh menabrak tanah. Nah, itulah akibatnya jika mengganggu dua Yonko yang sedang duel. Para marinir pun khawatir saat melihat Kizaru terpental. Dia memang mengalami beberapa luka akibat serangan Shanks, tapi dia masih bisa bangkit kembali. Kizaru pun berkata bahwa ternyata langkah yang kurang tepat jika mengganggu dua Yonko yang sedang bertarung. Ini sesuai dengan yang kita bahas sebelumnya, bahwa tindakan Kizaru yang mengganggu pertarungan Shanks dan Kurohige adalah langkah yang salah. Namun beruntungnya Shanks dan Kurohige tidak terlalu menganggap Kizaru sebagai ancaman besar, sehingga mereka berdua pun kembali bertarung satu sama lain. Setelah Shanks menyerang Kizaru barusan, Kurohige mencari kesempatan untuk melancarkan serangan mendadak kepada Shanks dengan kekuatan Yami Yami no Mi. Seketika, Ken Bunshoku Haki Shanks dan gerakan refleks yang bagus, Shanks mampu menghindari serangan dalam 3 titik menghindar sekaligus. Setelah sampai di sana, Kurohige menambahkan serangan beruntun dengan kekuatan Gura Gura no Mi, sehingga Shanks pun menangkis memakai Buso Shoku Haki yang difungsikan sebagai tameng atau zirah yang tidak terlihat. Momen ini mirip seperti saat 3 admiral dalam perang Marineford mengeluarkan kedua tangan masing-masing untuk menahan serangan gempa dari Shirohige agar tidak mencapai panggung eksekusi. Waktu itu mereka juga memakai pertahanan Buso Shoku Haki yang kuat. Namun haki tameng dari Shanks ini bisa digunakan secara 360 derajat, sehingga Shanks mampu menghindari serangan dari atas dan bawah. Nah, yang menariknya adalah dulu saat di perang Marineford, ketiga admiral mengeluarkan kedua tangan mereka masing-masing untuk menahan pukulan gura-gura dari Shirohige. Sedangkan di sini, Shanks seorang diri hanya mengeluarkan satu tangannya saja untuk menahan serangan gura-gura no Mi dari Kurohige. Itu berarti Buso Shoku Haki dari Shanks memang benar-benar sangat kuat, sehingga cukup kokoh untuk menahan pukulan gura-gura dari Kurohige hanya dengan satu tangan. Bahkan, Kurohige sendiri juga kaget karena Shanks tidak menghindar, tapi malah menahan serangan gura-gura itu. Padahal akan lebih mudah jika menghindar saja. Mungkin alasan Shanks lebih memilih menahan dan tidak menghindar agar pukulan gura-gura dari Kurohige itu tidak mengenai para krunya yang sedang bertarung di belakangnya. Nah, karena belum tentu para krunya bisa menahan atau menghindari pukulan gempa dari Kurohige itu, Shanks benar-benar menunjukkan kualitasnya sebagai seorang kapten. Sementara Shanks dan Kurohige bertarung, S-Hawk dan S-Shark mulai beraksi kembali. Beberapa waktu lalu, mereka berdua ditendang oleh Kizaru, sebab para Sarafim di Pulau Hachinosu memang sudah menjadi musuh untuk pihak Angkatan Laut dan juga Bajak Laut Akagami, karena Katarina Devon yang bisa berubah menjadi Gorosei Saturn telah mengambil alih kendali mereka. Saat ini, dua Sarafim itu mengamuk dan mengalahkan banyak bawahan, baik dari marinir maupun para kru Bajak Laut Akagami. Rockstar yang melihat itu pun tidak tinggal diam. Dia segera menghadapi S-Hawk seorang diri. Berhubung Rockstar tidak sekuat para kru inti senior dalam Bajak Laut Akagami, maka dia pun menjadi sangat terdesak. Rockstar bicara sendiri dengan berkata, kekuatan dari tiruan si mata elang saja sudah sehebat ini. Dia tidak bisa membayangkan sekuat apa Mihawk yang asli. Kemudian setelah bertarung beberapa saat, Rockstar semakin kerepotan dalam menghadapi kecepatan dan daya tahan tubuh dari S-Hawk. Untung saja, kru senior Bajak Laut Akagami yang bernama Hongo muncul di sana dan membantunya.
Sebenarnya, Honggo tadi sedang bertarung melawan Dokyu. Namun, seperti yang telah kita ketahui sebelumnya, telah terjadi bentrokan serangan kuat antara Shanks dan Kurohige beberapa waktu lalu, sehingga menghasilkan dampak besar yang mengacaukan peta pertempuran yang terjadi di Pulau Hachinosu. Jadi, banyak orang di sana yang sudah terpisah dari lawannya masing-masing, termasuk Honggo dan Dokyu yang sudah terpisah satu sama lain. Meski begitu, hal itu ada bagusnya karena kini Honggo bisa membantu Rockstar yang sedang sangat kerepotan. Kemudian, Vice Admiral Momo Usagi dan Vice Admiral Tokikake yang ikut bersama Kizaru ke Pulau Hachinosu mulai beraksi kembali. Mereka menghadapi S-Shark yang sedang mengamuk di sana. Sebelum bentrokan adu sahangan Shanks dan Kurohige terjadi, Momo Usagi dan Tokikake memang sedang bertarung melawan S-Shark. Jadi, kini keduanya kembali untuk menghadapi musuh yang sama itu lagi demi menuntaskan pertarungan sebelumnya. Kekuatan dari Momo Usagi dan Tokikake lebih hebat dari banyak Vice Admiral biasa, sehingga mereka berdua mampu mengimbangi seorang Seraphim. Bagaimana menurut kalian terkait ini? Nah, itu tadi berbagai hal menarik pada pembahasan channel Bochnime kali ini. Menurut kalian bagaimana? Silahkan tulis di kolom komentar di bawah. Oke, segitu saja untuk pembahasan kali ini. Jangan lupa like, share, dan subscribe untuk video menarik selanjutnya. Peaceful World!